Mari kita bersama-sama akan membaca kitab suci dari Mazmur ke-8, ayat 4 dan seterusnya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, dan bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kita membaca beberapa ayat juga dari sini. Ibrani pasal kedua, dari ayat ke-5. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segalanya sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimakotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ayat ke-9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuatnya lebih rendah dari malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Sudah 2 hari kita membicarakan tentang peta dan teladan Allah. Tidak ada satu sistem di dalam filsafat, tidak ada satu sistem di dalam agama, tidak ada satu sistem pun di dalam kebudayaan yang pernah memberikan penjelasan dan memberikan satu status yang lebih hormat daripada apa yang terkandung di dalam kedua istilah ini. Peta, teladan, the imago Deo, sesuatu bentuk yang dicipta oleh Tuhan sesuai dengan kemiripan dengan Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, kita telah secara panjang lebar menjelaskan tentang istilah-istilah ini dan artinya, serta perbedaan antara aliran Lutheran, aliran daripada Reform yang sangat mirip, yang bersama-sama melawan akan pikiran yang salah sebelum reformasi di dalam skolastiksisme di dalam abad pertengahan. Saudara-saudara sekalian, manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Di dalam Alkitab dengan jelas, artinya kita dicipta lebih rendah hanya sedikit daripada Allah itu sendiri. Kita lebih rendah daripada malaikat, tetapi kita mempunyai kuasa atas alam. Di sini kita menemukan identitas manusia. Di sini kita melihat lokasi dan posisi manusia di dalam seluruh ordo daripada kreatio. Ordo kreatio, atau di dalam urutan daripada ciptaan Tuhan Allah. Allah tidak menaruh manusia di bawah alam, sedangkan sebaliknya Allah menaruh alam di bawah manusia. Segala sesuatu yang paling besar secara tubuhnya tidak mempunyai kemungkinan melampaui manusia yang secara tubuh lebih kecil. Ikan paus yang besar, gajah yang besar, semua di bawah manusia. Gunung yang besar, lautan yang menakutkan, tetap di bawah manusia. Apakah yang menjadikan manusia jauh lebih tinggi daripada itu? Hanya satu sebab, hanya satu hal yang menjadikan manusia lebih tinggi daripada segala sesuatu, yaitu peta dan teladan Allah.
Bukankah di dalam Kejadian pasal pertama kita melihat Allah menciptakan segala sesuatu. Hari pertama dia melihat yang diciptakan itu baik. Hari kedua dia mengatakan lagi yang diciptakan dia itu baik. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, semua yang diciptakan itu baik. Tetapi tidak sampai sesudah manusia diciptakan, barulah Allah mengatakan amat baik. Di antara good and very good, di antara baik dan amat sangat baik, apa yang terjadi? Karena peta dan teladan Allah sendiri sudah dimeteraikan di dalam ciptaan yang terakhir, yaitu manusia. Manusia adalah manusia karena manusia mirip Allah. Manusia adalah manusia karena diam diri manusia mempunyai potensi dan mempunyai sesuatu kemungkinan untuk bisa memancarkan segala kemiripan dengan Allah itu. Saudara-saudara sekalian, engkau adalah manusia, saya adalah manusia. Dari kebudayaan apakah engkau bisa menemukan kehormatan yang lebih tinggi daripada apa yang kita terima di firman Tuhan? Dan bukan saja demikian, bukankah kebudayaan yang terbesar pun sudah menyatakan kekurangan dan kelemahan mereka di dalam menilai akan harga manusia? Di dalam zaman Plato ada kalimat yang mengatakan bahwa dia pernah berkata bahwa aku bersyukur kepada Allah jika saya dilahirkan di Greka tapi bukan di negara yang lain. Dia membanggakan dia dengan nasionalismenya. Saya bersyukur kepada Allah karena saya dilahirkan sebagai tuan dan bukan budak. Dia memasyurkan identitas masyarakatnya. Saya bersyukur kepada Allah kalau saya dilahirkan sebagai laki-laki tapi bukan perempuan. Kurang ajar kalimat ini. Dan kalimat keempat, saya bersyukur saya dilahirkan sejaman dengan Sokrates. Nah, kalimat semacam demikian selalu timbul di kebudayaan-kebudayaan. Pada waktu mereka mengatakan saya laki, saya bukan perempuan, saya bangsa ini, bukan kafir, saya orang Yahudi, bukan orang di sekitar, saya adalah orang-orang yang mempunyai agama ini, bukan agama yang lain. Di dalam kalimat-kalimat yang mempunyai egosentris, di dalam penilaian sesama manusia itu, kita melihat kelemahan-kelemahan semua kebudayaan. Yaitu mereka menganggap pria lebih tinggi dari wanita. Mereka menganggap satu bangsa lebih tinggi dari bangsa yang lain. Mein Kampf, buku yang ditulis oleh Hitler adalah buku yang menelan berpuluh-puluh juta jiwa manusia hanya karena dia percaya orang berdarah Jerman lebih tinggi dari darah yang lain. Saudara-saudara, tetapi Alkitab tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu kejanggalan, sesuatu keganjilan semacam demikian. Alkitab tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu sindiran atau singgungan bahwa ada bangsa yang lebih tinggi dari bangsa yang lain, ada manusia yang lebih hebat daripada manusia yang lain secara status. Karena secara utuh manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Dan di dalam Kejadian pasal pertama dikatakan Allah menciptakan manusia, pria dan wanita diciptakannya menurut peta dan teladannya. Di sini satu-satunya ayat pada zaman yang paling tua, pada waktu buku yang paling kuno, yang paling berharga di dalam pasal pertama, ayat yang tertentu 26 dan 27 di dalam halaman pertama kitab suci, pria dan wanita sama-sama mempunyai peta dan teladan Allah. Tidak seharusnya wanita menindas pria, juga tidak seharusnya pria menindas wanita, karena sama-sama dicipta di dalam peta teladan Tuhan Allah itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, tidak ada kebudayaan, tidak ada sistem agama, tidak ada sistem filsafat, tidak ada sistem logika yang memberikan penghormatan terbesar terhadap manusia, penilaian yang lebih tepat kepada manusia kalau dibandingkan dengan kitab suci. Dengan penilaian semacam ini pun kita sudah melihat betapa besar penghargaan Tuhan Allah kepada diri kita waktu Dia memberikan firman ini. Puji Tuhan, manusia dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, mari kita pada hari ini mau menelusuri lebih dalam lagi tentang bagaimana kita mengerti peta dan teladan Allah ini secara lebih praktis dan lebih gampang dimengerti. Dan apa yang saudara dengar pada hari ini, seluruhnya itu adalah sesuatu bahan-bahan orisinil yang tidak muncul di buku teologi baik Inggris atau bahasa lain. Saudara-saudara, Allah menciptakan manusia
dengan peta dan teladan diri Allah. Ini mengajak kita mengerti siapa Allah, baru bisa kita mengerti siapa manusia. Jika kita tidak mau mengerti siapakah Allah, lalu kita berusaha membayangkan siapakah manusia, engkau hanya berada di dalam spekulasi yang antroposentris. Maksudnya berdasarkan diri, mengenal diri. Berdasar diri, mengenal diri, itu orang adalah orang kampungan. Orang kampungan selalu merasa diri besar karena dia belum pernah melihat dunia di luar. Orang kampungan seperti katak di dalam tempurung karena dia belum pernah melihat dunia di luar. Dia menganggap dirinya hebat sekali. Ada cerita yang mengatakan satu katak, karena dia loncat dari sumur itu, akhirnya dia melihat satu lembu yang gede luar biasa. Dia ketakutan. Di dunia kok ada binatang begitu besar. Baru saya tahu mama saya kurang besar. Lalu dia pulang ke dalam tempat mamanya. Dia berkata kepada mama, tahu tidak, ada besarnya boleh diganti namanya gede. Mama bilang, apa? Saya paling besar. Tidak, engkau lebih besar dari saya, tapi ada yang lebih besar dari kamu. Siapa itu? Itu namanya lembu, Mr. Lembu. Dia lebih besar dari kamu. Lembu? Bu apa itu? Pokoknya lem dan bu itu lebih besar dari ibu. Kamu hanya ibu, dia lembu. Lembu lebih besar dari ibu. Lalu si ibu ini mengatakan, engkau belum lihat saya bisa lebih besar dari sekarang. Dia meniupkan angin ke dalam perutnya menjadi lebih besar sedikit. Sudah begitu besar, masih kalah. Dia bilang, masih kalah. Ibunya jengkel. Lebih besar lagi. Masih kalah. Masih kalah. Ibunya mengatakan, tidak mungkin. Karena setahu saya, tidak ada yang lebih besar. Ini paling besar. Saya sudah di dalam ini sumur begitu lama. Saya sudah lihat semut. Saya sudah lihat katak. Saya sudah lihat akan binatang kecil-kecil. Ulat-ulat. Semua itu cacing-cacing kecil. Saya lebih besar lagi. Anaknya bilang, masih kurang. Bagi mama pun masih kurang. Jadi pengalaman yang terbatas dari ibu mengakibatkan dia terus bikin besar perutnya dengan napas yang lebih besar. Akhirnya sudah meletus. Anak itu mengatakan masih kurang besar. Tapi ibunya sudah meletus. Nah saudara-saudara, jikalau kita membayangkan siapakah manusia, jangan kita membayangkan siapakah manusia melalui diri kita manusia. Jangan kita membayangkan siapa manusia melalui pikiran kita sebagai antroposentris, pusat diri untuk melihat berapa besar. Kita harus mengerti manusia melalui mengerti dulu siapakah Allah. Karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah, sehingga pengertian terhadap Allah yang sejati adalah pangkalan untuk mengerti manusia yang sejati. Ini dalil. That is the principle. That is the law to understand who man is. If you come to understand who God is first. Jika engkau tidak mempunyai pengertian tentang siapakah Allah, lalu engkau membayangkan siapakah manusia, engkau akan menghamburkan semua waktu, menghancurkan seluruh hidup pun tidak ada jawaban yang tepat. Maka pengenalan teologi ini penting. Di dalam kelas yang pernah saya ngajar selama 25 tahun di sekolah teologi, saya selalu berkata kepada murid-murid saya, dari teologi sebagai as, lalu belajar psikologi. Dari teologi belajar counseling. Dari teologi belajar politik. Dari teologi belajar sosiologi. Dari teologi belajar kesenian. Dari teologi belajar akan segala sesuatu bidang yang lain. Kalau tidak demikian, engkau tidak mungkin mempunyai sesuatu keseluruhan, keseimbangan di dalam pengetahuan. Saya tahu banyak orang Kristen kitab suci tidak mau baca, teologi tidak mau mengerti. Cari-cari buku komersil, cari-cari buku komik, mau mengerti manusia. Itu ada nihil dan mimpi. Saudara-saudara, kecuali daripada diri Allah, kita mengerti siapa dia melalui pengenalan terhadap Allah. Kita mentegakkan pengenalan terhadap manusia. Dari situ baru kita mengenal terhadap diri kita yang adalah di dalam bagian daripada keseluruhan umat manusia itu. Saudara-saudara, di dalam seluruh umat manusia pasti ada persamaan satu dengan lain. Dan persamaan ini ditotalkan, ada persamaan dengan Allah yang menciptakan manusia. Karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Dan manusia ini dicipta dengan sesuatu keoriginalan yang harus kita temui hanya di dalam wahyu Allah tentang diri dia sendiri.
Sesudah itu baru kita melihat apa yang kehilangan di dalam keorisinilan itu, sehingga kita sekarang hanya sisa sesuatu yang meskipun masih mempunyai setarus zat, sesuai esensi yang disebut beda dan teladan Allah, tetapi fungsinya sudah abnormal. Kita sekarang berada di keadaan fragmentaris. Kita berada di keadaan abnormal. Kita berada di dalam keping-kepingan yang terpecah belah. Kita berada di keadaan yang kurang utuh. Dan tidak mungkin mengadakan integrasi dalam diri kita masing-masing. Kecuali kita diintegrasikan kembali oleh Roh Kudus. Melalui keselamatan dan pengharapan melalui firman. Saudara-saudara sekalian, apakah yang kita mengerti tentang Allah hanya bisa kita peroleh melalui wahyu Allah tentang diri Allah itu sendiri. Ini sudah pernah diseminarkan di dalam wahyu dan Alkitab, wahyu dan pengwahyu, dan wahyu umum dan wahyu khusus pada seminar-seminar yang lampau. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian siapakah Allah. Saya minta saudara lepaskan diri daripada pikiran yang diikat oleh sifat materialistis. Saudara harus melepaskan diri dari pikiran yang diikat dan dibatas oleh konsep-konsep limitasi di dalam dunia kelihatan. The visible world, material essence, which is now limiting us, the bondage of the visibility. Mari kita sekarang menghancurkan itu, baru kita masuk ke dalam kemungkinan itu. Kemungkinan apakah? Kemungkinan Allah itu siapa, kita mengerti. Kecuali Roh Kudus memberikan pengertian melalui wahyunya, kita pun tidak mungkin datang kepada pengertian yang sejati. Tetapi Roh Kudus begitu bersedia untuk memberikan pengertian kepada kita. Kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat ke-10 sampai 14, engkau melihat tanpa roh manusia tidak ada orang bisa mengerti siapa itu manusia. Demikian juga tanpa roh Allah tidak ada seorang bisa mengerti siapa itu Allah. Tetapi Roh Kudus rela mengkaruniakan sesuatu yang ingin kita ketahui. Hal-hal yang boleh kita ketahui tentang Allah berarti ada batasnya. Sudah saudara rela diberikan tahu oleh Roh Kudus kepada kita, yaitu di dalam kitab suci. Mengenal Allah, kenallah dengan wahyu Allah. Mengenal Allah tidak mengenal dengan spekulasi otak manusia. Mengenal Allah yang suprarasional di luar rasio. Mengenal Allah tidak di dalam limitasi lingkaran rasio. Ini prinsip. Karena itu Allah mengumumkan satu kalimat yang penting. God is Spirit. Karena God is Spirit, maka tidak boleh kita mengenal Allah daripada fakta-fakta non-spirit. Barang siapa mempermaterialisasikan Allah, dia sedang berbuat dosa. Barang siapa mengukir sesuatu berhala lalu mengatakan ini adalah Allah, dia sedang berbuat dosa yang besar. Barang siapa mengkultuskan dan memperdewakan seorang pemimpin agama, anggap dia adalah Allah, itu dosa yang sangat besar dan sulit diampuni. Sudah masih mengingat James Jones yang di People's Temple mengakibatkan 1.200 lebih orang membunuh diri hanya karena mereka menganggap suara pimpinan mereka seperti suara Allah. Saya demi nama Yesus Kristus minta berhenti daripada semua orang berani mengatakan Allah berkata kepadaku, Allah berkata kepadaku, menganggap diri seperti nabi yang tetap menerima wahyu, seperti mereka yang sejajar dengan nabi-nabi di perjanjian lama dan rasul-rasul di perjanjian baru. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi jabatan nabi, tidak ada lagi jabatan rasul, hanya ada fungsi nabi dan misi rasul. Itu ada. Sehingga kalau saudara mempunyai satu perasaan sehingga bisa melihat sesuatu pekerjaan sebelum zaman tiba, engkau digerakkan sehingga engkau bisa memimpin zamanmu, memimpin orang sekelilingmu untuk melihat satu kemungkinan pimpinan Tuhan. Itu fungsi nabi masih ada. Tapi engkau tidak bisa mengatakan Allah berkata kepadaku, Allah mewahyukan diri sesuatu kepadaku. Itu bahaya. Tapi ini sedang melanda Indonesia dan banyak orang yang buta rohaninya sedang dipimpin oleh pemimpin secara demikian. Kalau kita mengkultuskan seseorang atau kita memperdewakan seorang pemimpin yang mempunyai sesuatu bakat yang luar biasa, mungkin sekali kita akan jeremus bersama-sama dalam kesalahan yang dipakai oleh setan. Saudara-saudara,
dengan bakat dan karunia yang ada pada saya, kalau saya mau bikin sesuatu image, membuat satu suasana sehingga orang mengkultuskan saya, terlalu gampang. Tetapi saya justru dipanggil Tuhan untuk melawan hal itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Allah itu roh adanya. Karena Allah itu roh adanya, tidak boleh kita memberikan sesuatu image untuk mengganti dia. Karena Allah itu roh adanya, baru kita betul-betul harus mengetahui bagaimana kita mengerti dia melalui sifat rohaniah. Karena Allah itu roh, dan itu roh yang esa, yang melebihi daripada segala roh yang dicipta, adalah satu-satunya roh yang non-ciptaan. The non-created spirit, the only spirit, which is the creating spirit. The spirit created everything. The spirit of God, and God is spirit. Allah itu roh adanya. Mari kita mengerti Allah di dalam keadaan peta teladan rohani, bukan peta teladan jasmani. Kemarin saya mengatakan pada waktu saya masih kecil, saya membayangkan Allah itu mungkin gede, matanya gede, hidungnya gede, telinganya gede. Lalu saya kecil karena saya mirip dia. Tidak, mari kita melihat daripada ini. God is spirit. Kalau saya melihat piring hitam yang satu dan piring hitam yang dua piring hitam itu dilihat secara lahiriah sama. Bentuknya sama, besarnya sama, beratnya sama, warnanya sama. Piringnya hitam sama piring. Kalau kedua ini dilihat sepintas lalu, pabriknya juga sama, mempersembahkan video yang indah, padahal curian. Bukan dia yang mempersembahkan. Nah, saudara-saudara, waktu engkau melihat video sama, engkau melihat kaset sama, engkau melihat compact disc sama, bentuknya sama, besarnya sama, semua warnanya sama. Tetapi waktu dimasukkan ke dalam mesin, waktu dimain, engkau rasa lain. Apa sebab? Di dalam Mozart punya musik, engkau melihat kelincahan dan keindahan yang luar biasa. Wah, indah sekali. Ini lincah. Lalu engkau putar yang lain. Ini Beethoven. Saudara-saudara, lalu engkau melihat secara luar sama, secara musik lain. Di dalam musik dari Mozart, lincah, optimistik, energetik, keindahan, cahaya hidup terus mengalir tak habis-habis. Tetapi di dalam musik Beethoven, satu kekuatan yang mendalam, mendorong satu pengertian daripada perjuangan hidup dan nasib bergumul dengan manusia sedang diutarakan. Di sini permukaan yang indah dengan teknik dan bakat yang jenius luar biasa. Di sana perjuangan yang dalam menghasilkan suatu ekspresi pergumulan yang luar biasa. Sama enggak? Nggak sama. Saudara-saudara, engkau yang tidak mengerti musik Beethoven dan Mozart tidak mengerti apa yang saya katakan tadi. Engkau yang biasa dengan mulut pojak cak, seperti orang kegigitan ular terus loncat-loncat itu. Saudara-saudara, kalau kupingmu begitu lembut, dengar hard rock yang keras, pasti waktu tua engkau sulit dengar khotbah dengan jelas. Itu kerugian yang paling besar engkau bisa terima daripada hard rock. Kalau engkau melihat compact disc dari hard rock, compact disc daripada soul music, compact disc daripada romantic music, compact disc daripada pop music, compact disc daripada classical music, semua sama, secara lahiriah sama. Tapi kalau engkau tutup mata mendengar Mozart, engkau melihat kelincahan luar biasa. Ini adalah sesuatu keindahan estetik untuk telinga, kenikmatan yang tertinggi yang bisa diterima oleh manusia kalau mengerti. Dari waktu mendengarkan Tchaikovsky, satu pergumulan, satu pergulatan yang luar biasa di dalam jiwa dengan jenius yang begitu limpah, begitu romantis, begitu bebas, sedang berapung-apung di atas awan dan di dalam gelombang yang besar dari angin tofan. Itu Tchaikovsky. Waktu engkau mendengarkan Schumann, sesuatu cinta yang indah yang sedang berlayang-layang di dalam gelombang kebebasan daripada romantisisme itu muncul. Pada waktu engkau melihat akan Mendelssohn, musiknya penuh dengan cahaya kemuliaan yang stabil dan sesuatu hidup yang lancar dan keindahan yang sudah diatur sehingga tidak ada sesuatu kekacauan di dalamnya. Waktu engkau mendengar Wagner, waktu engkau mendengar Richard Frank, engkau mendengar Brahms, semua berlainan. Lalu engkau mengatakan, wah, ini ada peta lain-lain.
Petanya Beethoven, peta perjuangan seorang pahlawan. Peta daripada Mozart, peta keindahan yang melincah luar biasa. Waktu Beethoven paling lembut, tetap seperti singa yang tidur, tapi singa. Waktu Mozart paling bergaya, seperti domba yang loncat-loncat, tapi domba. Saudara-saudara. Lalu di dalam musik Beethoven ada peta singa. Di dalam musik dan Mozart ada peta domba. Di musik daripada Chopin ada peta lain. Nah, ini peta-peta lain dengan peta daripada compact disc atau daripada piring hitam atau kaset yang kita lihat secara permukaan saja lahiriah. Itu adalah semacam pengertian peta teladan yang sudah masuk ke dalam non-material world. Dunia non-material. Engkau mulai mengerti satu pengertian daripada peta yang melebihi materi. Itu namanya the image of sound. Sesuatu pengertian daripada suara, peta suara. Saudara-saudara, waktu engkau tidur, ada orang turun dari loteng. Caranya, ini anak ketiga, yang laki-laki ini pasti dia. Sebentar lagi, ini nenek yang tua ini. Satu lagi, ini anak kedua, rapi sekali. Satu lagi, ini anak yang paling nakal. 5 anak tangga sekali loncat ini. Waktu engkau tutup mata, waktu engkau dengar suara, lalu engkau tahu ini siapa, ini nenek, ini anak, ini siapa, ini siapa. Itu adalah semacam peta suara yang mengintegrasi dengan person di belakang dia. Atau watak yang diekspresikan melalui peta suara. Saudara-saudara. Lalu engkau akhirnya mengambil kesimpulan. Orang ini orangnya terlalu lurus sehingga selalu rugi. Anakmu bilang, orangnya selalu lurus. Orang lurus. Apa itu lurus? Sebentar lagi anak dengar kamu ngomong lagi sama kawan yang bertamu di rumahmu. Orang ini terlalu bengkok. Benci saya. Kalau ngomong apa, liku-liku setengah jam baru tahu apa yang dia ngomong. Ngomong gak mau terus terang. Gak mau terus, gak mau terang. Mesti bengkok. Akhirnya puter-puter. Terus anakmu yang kecil dengar, oh kalau dia ngomong mesti puter. Enggak ngerti. Maksudnya ngomong puter-puter bukan orangnya yang puter, pikirannya yang puter. Oh, puter bukan gini toh, bukan. Apa? Gini itu apa? Itu non-material. Satu image non-material. Orangnya lurus. Apanya yang lurus? Kupingnya lurus? Atau badannya lurus? Atau apa yang lurus? Masa tangannya tidak benar gini ya, lurus semuanya. Atau semuanya benar, itu lurus. Tidak, maksudnya lurus, wataknya lurus. Waktu yang mengatakan orang ini lurus, orang itu bengkok, orang ini lembut, orang itu keras, tidak berarti daging dia lebih keras daripada kaca. Atau orang ini lembut, berarti tulangnya itu bikinan karet. Tidak. Waktu engkau mengatakan ini keras, itu lembut, itu semacam peta teladan yang kau mengerti dari watak, bukan dari materi. Mengerti? Saudara-saudara. Jadi pada waktu kita membicarakan peta teladan, jangan kita langsung mau mengerti secara konsep material, konsep fisik. Tidak. Langsung kita harus loncat ke dalam pengertian konsep rohani. The spiritual concept of the image and the likeness of God. Ini penting sekali. Nah, saudara-saudara, karena itu maka kita langsung masuk ke dalam apa yang diwahyukan Alkitab tentang siapakah Allah. Satu-satunya ayat di seluruh kitab suci dia memberikan sesuatu komentari atau memberikan satu penjelasan yang tepat dan jelas, singkat dan heran dan akurat. Satu-satunya ayat, yaitu ayat yang kita baca kemarin, Efesus pasal 4 ayat ke-24. Di situ dikatakan bahwa manusia yang sudah dicipta kembali oleh Allah adalah manusia yang dicipta menurut kehendaknya, yaitu mempunyai kebenaran, keadilan, dan kesucian. Nah, bagian ini saya sekarang berkata kepada saudara, bagian yang dianut oleh semua teolog reform.
Dan sesudah bagian ini saya akan memberikan bagian-bagian yang belum pernah muncul dalam buku teologi. The truth, the righteousness, and the holiness. Kebenaran, keadilan, dan kesucian. Kebenaran bersangkut paut dengan manusia dicipta menurut peta teladan Allah, berarti manusia mempunyai sifat rasio. Keadilan, manusia dicipta dengan sifat hukum. Kesucian, berarti manusia dicipta dengan sifat moral. Nah, ini saya tidak akan membanyakkan di sini, memperlebarkan akan pengertian di sini. Pernah saya singgung pada waktu-waktu yang lalu, pada waktu seminar mengenai iman, rasio, dan kebenaran. Karena pertama fungsi itu, pertama aspek itu sudah dikupas dengan jelas. Sekarang saya akan memberikan kepada hal-hal yang lain. Alkitab berkata, Allah itu adalah roh. Maka pada waktu manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah, manusia adalah satu-satunya makhluk yang bersifat rohania. The spiritual being. Man is the only spiritual being. Semua makhluk mempunyai nyawa. Semua makhluk mempunyai, boleh dikatakan, jiwa, mempunyai nafas, tapi mereka tidak mempunyai yang disebut sebagai bagian rohania. Dan saya minta saudara perhatikan, memang di dalam teologi ada dua macam pentafsiran, atau boleh dikatakan lebih ketat ada tiga macam pentafsiran, yaitu membagi manusia sebagai dua bagian, jiwa dan badan. Jiwa dan tubuh. Jiwa itu adalah roh, dan tubuh itu adalah materi. Kedua badan ini bersifat berbeda, tetapi integrasi menjadi satu. Ini disebut dikotomi. Dikotomi berarti tergabung dan terbentuk oleh kedua unsur dasar. Unsur pertama, unsur rohania. Unsur kedua, unsur jasmania. Unsur pertama disebut jiwa. Unsur kedua disebut badan. Jiwa dan badan bergabung. Ini adalah manusia. Ini disebut dikotomi. Tapi ada juga yang berusaha lebih mendetail lalu mengatakan manusia dicipta dengan terbentuk dari tiga bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Kalau binatang adalah tubuh dan jiwa, tetapi manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu selama ini teologimu bagaimana, tapi saya tahu banyak orang tidak bisa memberikan pertanggungjawaban mereka jikalau mereka telah menjawab mereka mengandung salah satu dari teori ini. Teologi reform menyetujui dikotomi, bukan trikotomi. Tubuh, jiwa, dan roh dengarnya enak, dengarnya bagus, dan bisa ditunjang dari beberapa ayat Alkitab. Tapi keseluruhan adalah sesuatu hal yang saya kira dan secara tradisi reform menganggap masih kurang tepat tidak menjelaskan Alkitab. Nah, saudara-saudara kalian, mengenai hal ini antropologi dan dikotomi, trikotomi bukan hari ini, karena semua istilah itu kalau dibikin seminar memerlukan berjam-jam. Saya bukan bermain-main. Saudara-saudara, mari sekarang kita memikirkan tentang hal ini. Kalau waktu kita memikirkan dan menerima akan pembentukan manusia dari tiga bagian, tubuh, jiwa, dan roh, lalu kita mengatakan bahwa tubuh, jiwa, dan roh itu adalah tiga hal, sehingga hal yang ketiga ini menjadikan manusia unik dan diperbedakan dengan segala binatang. Saudara-saudara, berarti saudara coba menganggap jiwa manusia sama jiwa binatang itu sama, dan itu tidak alkitabiah. Kalau saudara membaca dengan ketat dari bahasa aslinya, maka di dalam pasal 3 ayat ke-11 daripada Al-Katib, maka saudara pengkhotbah, saudara menemukan istilah yang dipakai untuk manusia dan binatang dua-duanya sama di dalam bahasa Ibrani, ru'ah. Ru'ah, ru'ah, roh itu artinya. Berarti manusia ada roh, binatang juga ada roh. Itu sebab orang trikotomi banyak hal yang mereka tidak mengerti, terlalu berani mereka berkhotbah. Manusia dicipta oleh Tuhan dengan badan dan jiwa. Jiwa ini bersifat roh, maka rohania. Badan ini bersifat tubuh, maka bersifat material. Saudara-saudara, di dalam sifat materi manusia mempunyai tubuh, yang sifat rohani manusia mempunyai jiwa. Apakah kalau demikian bedanya jiwa manusia dengan jiwa binatang?
Kalau dua-duanya itu ada roh, kalau dua-duanya bersifat roh, Alkitab berkata kepada kita dengan jelas, binatang mempunyai roh, itu di dalam apa yang tadi kita katakan, seperti manusia mempunyai roh di dalam ayat yang sama. Siapa yang mengetahui kalau roh manusia ke atas dan roh binatang ke bawah? Mengapa pakai istilah roh? Hanya Tuhan tahu. Kita tidak bisa jawab. Kita hanya mengatakan ini Alkitab. Kita menerima. Alkitab tidak juga mengatakan bahwa manusia mempunyai jiwa dan roh, di mana jiwa itu adalah tempatnya di mana tersimpan 3 unsur yang disebut sebagai intelek, emosi, dan juga akan kemauan. Ini ajaran berusaha memisahkan dengan mendetail segala bagian-bagian pembentukan daripada manusia sehingga dia menaruh intelek, emosi, dan kemauan di dalam bagian jiwa. Tetapi itu semacam intuisi mengenai keberadaan Allah, hati nurani di dalam roh. Padahal ini tidak alkitabiah. Karena di dalam seluruh kitab suci tidak pernah ada satu ayat yang menunjang kalau intelek berada di dalam jiwa, kalau emosi berada di dalam jiwa, dan kemauan itu berada di dalam jiwa. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata kepada kita bahwa Allah adalah Allah itu kebenaran, dan Allah itu adalah kasih, dan Allah itu mempunyai kehendak yang terbesar di alam semesta. Dengan demikian Allah yang mempunyai intelek, Allah yang mempunyai emosi, dan Allah yang mempunyai kemauan adalah Allah yang roh, bukan jiwa. Kalau jiwa itu mengandung intelek, emosi, dan kemauan sehingga roh tidak di dalamnya, maka bagaimana kita menjelaskan dan mengerti tentang Allah yang sendiri ada kebenaran, adalah cinta kasih, adalah kehendak yang terbesar, sehingga dia boleh dipanggil, disebut sebagai adalah sumber kasih, sumber emosi yang benar, adalah kebenaran yang menjadi sumber bijaksana, dan adalah kehendak yang menentukan segala sesuatu yang dicipta oleh dia. Saudara-saudara, manusia mempunyai bagian roh dan bagian tubuh. Saya kira poin ini tidak boleh diperpanjangkan lagi karena waktu sudah sampai. Berhenti di sini. Manusia dicipta menurut peda dan teladan Allah, karena Allah itu roh adanya. Because God is spirit, so man is created as a spiritual being. Engkau adalah manusia karena engkau bersifat rohania. Aku adalah manusia karena aku bersifat rohania. Mengapa saya ada rohania? Mengapa engkau ada rohania? Karena kita mempunyai bagian yang tidak kelihatan yang mirip dengan Tuhan Allah. Itu perbedaan roh manusia dan jiwa binatang, atau jiwa manusia dengan jiwa manusia, atau roh jiwa manusia atau roh binatang. Karena binatang tidak dicipta menurut peta dan teladan Allah, sehingga mereka tidak mempunyai aspek-aspek yang lain yang akan kita bicarakan selanjutnya. Pertama, manusia adalah spiritual being. I'm a spiritual being. You are a spiritual being. We are all the spiritual beings. Kita semua adalah makhluk rohania, makhluk yang mempunyai kemungkinan berkontak dengan dunia-dunia yang tidak kelihatan, yang tidak ada di dalam hidup makhluk yang lain seperti binatang dan sebagainya. Ini pertama. Kedua, karena Allah itu adalah suci adanya, maka kita mengenal pada waktu dia menciptakan manusia, dia telah menciptakan manusia dengan kemungkinan bermoral. Bukan saja kita disebut sebagai makhluk berrohania, kita juga harus disebut sebagai makhluk bermoral. Not only spiritual being, we should be called as moral beings. Kita adalah makhluk-makhluk yang bermoral, bersifat moral. Itu sebab tidak mungkin engkau mempunyai sejahtera yang sejati jikalau engkau berbuat segala kejahatan. Meskipun engkau boleh membiasakan diri berbuat kejahatan, ngomong bohong, dusta, tipu dan sebagainya, tapi saudara tidak mungkin mencapai sejarah yang sejati dan kekal di dalam hatimu, karena Allah telah menciptakan engkau dengan sesuatu mandat kewajiban moral. Masih ingatkah bagaimana perasaan hatimu pertama kali mencuri? Masih teringatkah bagaimana reaksi hati nuranimu pertama kali cari pelacur? Masih ingatkah engkau
Bagaimana pertama kali engkau berpura-pura berbohong dan berbuat segala kejahatan, dan hari itu engkau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bukan manusia sebagai inisiator dengan kesanggupan manusia yang bisa membuktikan Allah. Kalau itu sama, saya berkata kepada saudara bahwa filsafat dari Immanuel Kant tidak jauh kesalahannya daripada natural teologi yang kita kritik kemarin. Sama-sama di dalam satu derajat, anthropocentric effort to make an argument to prove the existence of God. That is ridiculous. Itu tidak bisa dipercaya. Tapi jangan lupa dia mengerti sesuatu hal, yaitu Allah memang memberikan sesuatu kemoralan sebagai satu hak, sebagai satu esensi hakikat di dalam diri manusia. Manusia dicipta oleh Allah sebagai satu makhluk bermoral. Mengapa kau berbuat baik senang? Mengapa kau berbuat jahat susah? Mengapa kita terus menyesal perbuatan kita yang kurang baik? Mengapa tidak orang tahu kita sendiri terus menyesal? Karena engkau adalah sesuatu makhluk yang bersifat moral. Ini peta teladan Allah yang kedua. God is the holy God. So you are created with conscience. God is the holy God. So we are created as the moral beings. God is the God of spirit. He is spirit. So we are created after the image of Him. We are all spiritual beings. Ketiga, Allah itu kebenaran adanya. Maka kita semua dicipta dengan sifat rasio. Ini sama dengan tiga hal yang sudah diterima oleh teologi reform secara tradisi. Dan sekarang saya akan memaparkan, karena Allah siapa, maka kita siapa. Allah siapa, kita siapa. Allah itu kebenaran, maka kita adalah satu-satunya makhluk yang berrasio. Di dalam pikiran Greka yang kuno, di dalam filsafat daripada Plato, maka dia mengatakan ini memang heran. Dan Aristoteles mengatakan ini bukan secara heran. Ini satu-satunya pemisah untuk mengerti apakah perbedaan antara manusia dan binatang. Manusia berrasio, binatang tidak. Manusia mempunyai kemungkinan berpikir, binatang tidak. Manusia mungkin mempunyai imagination, speculation. Manusia mempunyai kemungkinan menghitung, mempunyai menganalisis, mempunyai kemungkinan untuk deduksi dan induksi. Ini semua pekerjaan logika dan proses pikiran dan fungsi rasio tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Itu sebab manusia adalah berbeda dengan binatang. Ini menurut dia. Saya kemarin dulu berkatakan, yang bisa menemukan perbedaan itu orang pintar. Yang hanya melihat persamaan itu orang bodoh. Saudara-saudara, sama lu dua mata, gua juga dua mata. Sama ya, lu hidung satu dua lubang, saya juga dua lubang. Sama. Karena gini kita baik. Karena engkau sama dua mata, satu hidung, satu mulut, saya juga, maka kita teman. Anjing juga dua mata, satu hidung. Hanya melihat persamaan, bisa melihat, tapi lain. Anjing ada ekor, saya tidak ada. Nah, pinter lu. Saudara-saudara, anjing 4 kaki, saya 2 kaki. Berarti dia memiliki hak milik tanah lebih besar dari saya. Sertifikat hak milik 4, kamu cuma 2. Tapi itu mengingatkan engkau bahwa engkau jangan hanya di bumi, engkau harus berdiri melihat atas, karena engkau dicipta untuk Tuhan. Di sana anjing tidak. We are rational being. We have the intelligence. We have the function of intellect, analyze, and the possibility of research. Kita bisa riset, kita bisa menganalisa, kita bisa menyelidiki, kita bisa berpikir, kita mempunyai proses logika yang tidak ada pada binatang apapun. Ini adalah ketiga, mengapa kita disebut peta teladan Allah. Ratio, pemikiran, kemungkinan mengerti kebenaran. Ini ketiga. Keempat, Allah itu kekal adanya. God is eternal God. Maka manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Itu sebab manusia adalah manusia yang bersifat kekekalan. Karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Di sini perbedaan eksistensi manusia yang di-compare atau dibandingkan dengan waktu. Kalau kita menjajarkan dengan binatang, perbedaannya. Binatang-binatang mempunyai eksistensi yang ada awal dan ada akhir.
Binatang-binatang mempunyai hari tanggal lahir dan ada tanggal hari dari kematiannya. Tetapi kelahiran menjadi titik permulaan, kematian menjadi titik akhir, dan sesudah itu dan sebelum itu mereka tidak pernah berada dan tidak berada lagi. Itu binatang. Tetapi manusia berbeda. Manusia adalah satu-satunya makhluk di dalam bumi, di atas dunia ini yang bermateri dan berpermulaan, tidak berkesudahan. Sekali lagi, manusia adalah satu-satu macamnya makhluk yang mempunyai titik awal tapi tidak ada titik akhirnya. Engkau bilang waktu saya matikan titik akhir. Tidak, itu kalau titik akhir. Mengapa setelah engkau mati masih orang berdoa, mudah-mudahan dapat tempat baik di sisi Tuhan? Tidak akhir, masih layang-layang katanya. Lalu layang-layang kemana? Jangan lembung layangan supaya dapat tempat yang baik. Kalau engkau akhir, mengapa kebudayaan mengajak orang untuk menyembah kepada orang tuanya? 3 hari yang lalu saya berada di Surabaya. Saya mengunjungi beberapa orang. Ada yang sakit, ada yang meninggal dunia. Lalu saya melihat sesuatu tempat untuk taruh peti yang besarnya kira-kira seperti balai sidang ini. Dibagi dengan 16 tempat. Bisa taruh 16 peti tanpa angka ke 13. Dari 0 sampai ke 15. Kenapa cuma 15? Masa ada bentuk daripada 15 sudut? Saya menghitung itu 16. Lalu saya memperhatikan bagaimana pembentukan arsitekturnya. Lalu saya menemukan tidak ada 13. 0, 1, 2, 3 sampai 12, 14, 15. Selesai. Lalu saya melihat lagi. Di pinggir sebelah sana yang bukan Kristen, ibu mengajar anak untuk memberikan pembakaran kemenyan seperti obat nyamuk yang lurus kepada orang tua yang sudah mati. Saya melihat kasihan sekali. Yang mati itu kira-kira umur 35, mukanya gagah sekali. Kalau dihitung panjangnya ini seharusnya umur panjang. Tapi buktinya umur pendek. Anak-anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, masih kecil semua, berlutut berangkang di situ menyembah. Manusia mati bukan habis. Kalau manusia mati habis, kebudayaan-kebudayaan agung tidak melancarkan dan melontarkan sebuah pengharapan kepada kekekalan. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang Nabi Kierkegaard dari Denmark pada abad yang lalu. If our hope is only for this world and ended up in this world, temporal world, we are so miserable. Jikalau pengharapan kita hanya sampai akhir daripada kesementaraan ini saja, bukan ditujukan kepada kegagalan, kita ada orang yang paling kasihan. Saudara-saudara sekalian, manusia bersifat kekal. Karena Allah itu adalah Allah yang kekal. Manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Itu sebabnya manusia dicipta sebagai makhluk yang kekal. Kalau engkau adalah makhluk yang kekal, percuma engkau bunuh diri. Sudah terlalu susah. Habis. Sudah habis baru tahu. Dah habis. Lebih susah cilaka lu. Saudara-saudara, kalau manusia diciptakan sebagai makhluk yang kekal, jangan kira sudah mati selesai. Jangan kira sudah bunuh diri selesai. Itu pikiran orang bodoh. Itu pikiran yang tidak beres. Tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 saya berkhotbah di Singapura. Saya melihat begitu banyak bangunan yang tinggi, hotel yang indah. Saya ditaruh di satu hotel oleh panitia dengan segala fasilitas yang begitu hebat dan kamar mandi yang terindah yang pernah saya pakai. Dari jendela saya bisa lihat hotel yang tertinggi di dunia, di seluruh dunia, hotel yang paling tinggi, 72 susun, Westin Plaza. Sebenarnya dulu saya pernah tinggal di dalam 14 hari. Waktu masih murah. Nah, saya lihat tinggal Singapura begitu bagus. Tadi mereka mengatakan, Pak Stephen tahu tidak? Ini berapa bulan hampir setiap hari sudah kabar ada orang loncat diri dari loteng-loteng yang tinggi. Setiap hari ada pembunuhan diri. Setiap hari ada pembunuhan diri. Waktu kita melihat masyarakat berkembang, waktu kita melihat segala sesuatu makin maju, waktu kita melihat iptek, ilmu dan teknologi makin hebat, makin maju, tidak menjamin hati manusia makin aman dan sejahtera.
Lalu saya ingat kembali, bulan lalu saya berada di Irian Jaya, di pedalaman, di tempat di mana banyak orang masih pakai kotega, nggak pakai pakaian. Saya tanya, ada orang bunuh diri? Nggak ada di sini orang bunuh diri. Saudara-saudara, jangan ketawa. Kita berada di satu dunia di mana manusia mempunyai satu ketegangan, pergumulan antara sementara dan kekal dan sementara. Tetapi sementara yang kelihatan, kekal yang tidak kelihatan. Sehingga akhirnya kita mentaklukkan diri, berkompromi kepada yang kelihatan sementara ini. Sehingga kita menjual kekekalan kita demi nama Yesus Kristus. Kalau kekekalan tidak dikaitkan dengan moral, maka tidak ada artinya. Kalau moral tidak dikaitkan dengan kekekalan, juga tidak artinya. Dan kekekalan moral tidak dikaitkan dengan satu unsur rohaninya, juga tidak artinya. Peta teladan Allah di poin pertama, poin kedua, poin ketiga, semua berkait. Karena saya makhluk rohania, maka saya bertanggung jawab untuk moral. Karena saya bertanggung jawab untuk moral, maka saya bertanggung jawab sampai kekekalan. Apa yang kau perbuat hari ini, apa yang kau kerjakan di dalam dunia ini, jangan kira asal orang terima semua senang engkau sudah puas. Itu omong kosong. Apa yang kau kerjakan, jangan kira orang kritik, orang lawan engkau susah. Itu omong kosong. Karena ini semua yang sementara ini hanya sipil, kecil, tidak berarti. Tapi kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah yang kekal. Prepare to meet your God. Bersiapkan diri, bersedialah untuk berjumpa dengan Allahmu. Itu teriakan daripada Nabi di dalam perjanjian lama. Itu satu teriakan daripada wahyu Roh Kudus kepada hambanya, menjadi satu berita untuk setiap zaman. Karena engkau dicipta di dalam sifat yang berpeta teladan Allah. Aspek yang keempat, yaitu mempunyai kekekalan. Kelima, Allah itu adalah Tuhan. Waktu Allah itu adalah Tuhan, menentukan untuk menciptakan manusia menurut peta dan teladan Allah, manusia bersifat ketuanan, the mastership. Setiap orang diberikan sesuatu hal yang berbeda dengan segala macam binatang. Yaitu kita mau menjadi tuan, menjadi pengatur. Menjadi tuan berhak, berwibawa, berkuasa, berpengaruh, dan suka mengatur. Semua orang suka mengatur, gak mau diatur. Semua 1, 2, 3. Semua orang suka mengatur, gak mau diatur. Coba lihat anak umur 2, taruh sepatu di sini, situ pindah ke sini. Ada apa lu? Dia tidak bisa ngomong, cuma gaya. Kenapa lu ini? Dia kalau bisa ngomong, saya dicipta Tuhan menurut peta teladan Allah, sehingga saya suka mengatur. Saudara-saudara, anak umur 1, umur 2 sudah mengatur ini, mau mesti gini loh, mesti gitu loh, dia mau atur. Nah, saudara-saudara, kalau engkau tidak mau taat dan tidak mau belajar bagaimana kerjasama, selalu mau mengatur, lebih baik jangan nikah. Karena sudah nikah berarti mengatur plus diatur, dua-dua susah nanti. Saudara-saudara, Allah mengatakan, I am the Lord, aku Tuhan. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Dia juga berkata, aku Tuhan, tapi yang kecil. Sekarang karena peta teladan di aspek ke-6 ini, timbul terbenturnya penguasaan satu dengan lain. Manusia tidak mau diatur Tuhan tuh. Saudara tidak mau diatur Tuhan tuh, tidak mau taat. Pergumulan engkau mungkin sampai 20 tahun baru ngaku saya ini hanya manusia tok. Dulunya mau ngatur Tuhan, kurang ajar banget. Manusia kalau tidak sampai kapan sudah taat, sampai pada satu saat dia mengakui Tuhan itu Tuhan, saya hanya manusia, dia akan terus pikul salib yang tidak ada pahala. Dia akan terus menangis yang tidak akan dihapus oleh Tuhan. Dia hanya menimbulkan sesuatu penghamburan waktu yang tidak berarti. No rest until you obey. No rest. You will remain in struggle, unending struggle, until you say, I obey you, and you can rest. Saudara-saudara, manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Allah itu Tuhan. Berarti di atasnya tidak ada apa-apa, di bawahnya ada semua.
Engkau dicipta menurut peta dan teladan Tuhan. Engkau bilang, Tuhan, engkau juga mau sama seperti Allah. Di atas tidak ada apa-apa, di bawah ada segala sesuatu. Semua harus dengar kamu. Papa dengar aku, mama dengar aku, anak dengar aku, mantu dengar aku. Semua saya yang mengatur. Tapi jangan lupa, waktu engkau di atas tak ada siapa, di bawah ada semua, atas ada Allah. Nah, disitulah menjadi kemungkinan engkau tidak percaya kepada Allah hanya karena engkau tidak mau menjadi manusia, karena engkau juga mau jadi Allah, karena engkau mempunyai peta dan teladan Allah. Jadi poin ke-6 ini menjadi sesuatu krisis yang besar. Pada waktu manusia mau menyatakan hak kebebasannya, memutlakkan diri sebagai Allah, di situ dia hidup secara tidak mungkin tenang dan sejahtera, karena selalu terbenturnya ketuhanannya dia dengan ketuhanan Allah. The lordship of Christ is now conflict with the sovereignty and the freedom within man, which is created after image and the likeness of God. Saudara-saudara, di dalam simfoni yang ditulis oleh Leonard Bernstein yang kedua, simfoni itu ada suara manusia. Engkau bilang dah heran, simfoni ke-9 dari Beethoven juga ada suara manusia. Simfoni ke-2 dan ke-8 daripada Mahler juga mempunyai suara manusia. Simfoni ke-2 Lobgesang dari Mendelssohn juga mempunyai suara manusia. Apa bedanya? Beda sekali. Suara di Lobgesang, suara di von Erde, Lied von Erde daripada Mahler, atau di dalam Resurrection, atau di dalam Symphony No. 9 yang disebut ada choral symphony, itu suaranya nyanyi. Tapi simfoni kedua daripada Leonard Bernstein suaranya teriak, Father, I struggle, I fight against you, pakai suara manusia. Dan waktu viol lagi main, trompet lagi, semua itu ada orang teriak-teriak. Enggak bilang gila, ini konsernya rame. Ini konser ada orang ribut. Padahal itu memang disengaja oleh Bernstein. Itu namanya klasik modern. Macam-macam. Ada teologi modern. Ini ada simfoni modern. Suara manusia ikut teriak-teriak. Lalu saya menyelidiki simfoni apa ini. Apa yang mau dicetuskan oleh Bernstein dalam hal ini. Dia memakai cerita Yesus mengenai anak terhilang. Untuk melukiskan berontakan manusia terhadap Allah. Akhirnya kembali dan tenang. Waktu engkau masih tidak mau taat kepada Allah, kenapa mesti percaya Yesus? Kenapa punya Alkitab? Karena bentur. Engkau tidak mau segala harus diatur oleh Tuhan. Kok enak? Lu mau atur saya? Siapa sih? Tuhan. Saya tidak percaya. Allah tidak ada. Karena saya tidak lihat. Setiap kali engkau mengatakan kalimat ini hanya menyatakan kebutuhanmu, bukan pinternya engkau. Sampai pada satu hari engkau tidak percaya Allah. Allah juga tidak dekat. Diam-diam terus. Engkau marahin dia diam. Dia tahu kalau dia marah kembali langsung mati kamu. Maka dia diam-diam toleransi. Terus diam-diam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Pelan-pelan kamu sudah dapat penyakit yang keras. Sudah menjadi tua. Lalu lihat kaca. Mosok ini Allah? Enggak. Allah kok bisa gini? Dulu mukanya kayak apa? Dulu saya berlari lincah seperti kijang. Tapi sekarang mengangkat tongkat setengah mati. Baru mulai mengaku, ya engkau Allahku. Aku orang yang bisa mati. Setelah engkau taat, baru engkau mulai menikmati hidup yang tenang. Saudara-saudara, orang Islam sangat mengerti hal ini. Maka istilah muslimin berarti penakluk kepada Allah. Submit before God. Orang di Arabia yang mencuri ditangkap polisi, dipotong jarinya, waktu darahnya mengalir, dia mengatakan Allah Akbar, Allah Akbar. Berarti sepatutnya aku dipotong jari, saya tetap taat kepada Allah. Di dalam hal ini saya memuji orang Islam yang mengerti kedaulatan Allah begitu dalam. Tetapi di dalam kekristenan terlalu kita mencela Allah dan berusaha meninggikan kebebasan kita yang tidak bertanggung jawab. Kecuali engkau mengerti teologi reform yang kuat. Dalam teologi reform berkata, the sovereignty of God is the highest. Kedaulatan Allah itu tertinggi. Dan pada waktu seorang beriman, berarti dia menaklukkan kebebasan dia yang diberikan oleh Tuhan untuk menaklukkan diri mematuh di bawah kehendak Allah, di bawah kedaulatan Allah.
To submit your freedom before the sovereignty of God, that is faith. Menyerahkan kebebasanmu di bawah kedaulatan dari Tuhan Allah, itu arti sesungguhnya dari iman. Saudara-saudara sekalian, tanpa penaklukan yang mutlak itu, tidak mungkin hidupmu pernah damai. Engkau harus menerima engkau adalah manusia. Engkau harus menerima kalau engkau terbatas. Engkau harus menerima engkau dicipta oleh Allah sebagai satu makhluk yang terbatas, yang menjadikan engkau tidak puas hanya karena engkau mempunyai peta teladan Allah, menjadikan engkau merasa dunia ini tidak baik hanya karena engkau mempunyai ukuran apa itu baik. Engkau menganggap dunia ini tidak sempurna. Mengapa Allah menciptakan dunia yang tidak sempurna ini? Saya tidak puas. Kenapa engkau tidak puas? Karena engkau mempunyai ukuran prinsip apa itu sempurna. Sehingga dari ukuran itu engkau lihat dunia ini tidak sempurna. Suami kurang baik, anak kurang baik, semua tidak sempurna. Engkau kok bisa mengatakan ini tidak sempurna? Kecuali engkau sudah mempunyai kesempurnaan dalam hatimu. Dan di situ engkau tidak mau takut. Dan di situ sumber dari segala kepahitan dan kesengsaraan yang engkau harus tanggung tidak habis-habis. Sampai pada satu hari engkau berkata, di sini saya mengaku saya orang, bukan Allah. Keenam, Allah itu Allah yang sempurna. Maka dia menciptakan manusia dengan konsep kesempurnaan. Orang yang mempunyai konsep kesempurnaan selalu susah luar biasa. Orang mempunyai konsep kesempurnaan selalu tidak puas ini, tidak puas itu. Orang mempunyai konsep kesempurnaan adalah orang yang selalu kritik dan orang yang selalu mencela keadaan yang kurang puas. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, perfectionist suffers a lot. Saya tidak tahu engkau perfectionist atau tidak. Tetapi orang perfectionist harus dihargai, harus juga dikasihani. Karena potensinya besar, bahayanya juga besar. Saya akan menyimpulkan dengan satu kalimat. A perfectionist succeeds something or nothing. Seorang perfectionist, dia akan mengunggul di dalam beberapa hal atau sama sekali tidak unggul. Apa sebab? Karena kesempurnaan konsep yang berada di dalam dia menuntut dia tidak boleh sembarangan bekerja. Karena dia menganggap diri itu harus sempurna, maka dia melihat ini tidak puas, melihat itu tidak baik. Sehingga kalau dia tidak mencapai sesuatu sasaran yang dibayangkan oleh keadaan kesempurnaan konsep di dalam itu, dia akan tidak tidur enak dan tidak akan puas, dan dia selalu menghakimi diri, menjadikan diri seorang dipenjarakan oleh sendiri. Itu perfectionist. Dan itu hanya terjadi kepada umat manusia. Karena itu manusia bisa maju. Dan karena itu manusia bisa putus asa. Semua. 1, 2, 3. Karena konsep sempurna itu, maka manusia bisa maju. Dan karena konsep kesempurnaan itu juga manusia bisa putus asa. 1, 2, 3. Karena konsep kesempurnaan itu, maka manusia bisa maju. Karena konsep kesempurnaan itu, maka manusia bisa putus asa. Pernah putus asa nggak? Yaitu asanya putus itu. Engkau mempunyai pengharapan, menginginkan sesuatu. Sudahlah. Dulu saudara-saudara, sekarang sudahlah. Bocailah. Bercumalah. Hidup tidak berarti lah. Orang yang ngomong begini jangan kira dia betul-betul merasa hidup tidak berarti. Karena belum mencapai artinya. Itu artinya. Dia mempunyai konsep kesempurnaan. Konsep kesempurnaan mengakibatkan kita berjuang. Ini kurang baik, ini kurang baik. Saudara-saudara, saya sudah berdiri di belakang mimbar lebih dari 22.500 kali. Saudara, tapi saya berkata, kalau 1 tahun saya harus berkhotbah dan ceramah 500 kali, yang betul-betul saya puas tidak lebih dari 5 kali. Susah ya? 495 kali yang terus tidak enak, kritik sendiri. Tapi justru itu diperlukan sekali. Saya kalau lihat anak muda baru melayani Tuhan sedikit sudah senang, wah puas sekali. Kayak gini kau sudah puas. Saudara-saudara, karena ada konsep kesempurnaan, maka kita tidak puas. Karena ada konsep kesempurnaan, maka kita bisa maju. Karena ada konsep kesempurnaan, maka kita bisa putus asa.
Ini semua berdasarkan satu peta teladan Allah yang di dalamnya mengandung potensi bahagia dan juga mengandung kesulitan, krisis, dan bahaya. Semua poin ini harus di elaborated, harus diperbesarkan menjadi 1 jam kuliah mengenai krisis dan potensi konsep kesempurnaan, krisis dan potensi konsep kebebasan, krisis dan potensi sifat moral, krisis dan potensi sifat kekekalan. Saya pernah 8 malam berkhotbah di Toronto mengenai krisis-krisis ini. Tapi ini kali semua akan diperas di dalam 1 malam. Saudara-saudara, kesempurnaan mengandung bahagia? Ya. Konsep kesempurnaan mendorong kita maju supaya kita makin bertambah-tambah bertumbuh. Itu baik. Dan konsep persempurnaan itu juga mengandung satu bahaya, sehingga kita kadang-kadang menjadi kecewa dan putus asa. Itu sebab bagaimana mengendalikan ini, ada engkau kembali kepada Tuhan dan menaruh konsep ini di bawah Dia yang betul-betul sempurna, dan supaya Dia menggenapkan kesempurnaan sesuai keinginan Dia atas diri kita masing-masing. Itu rahasia. Ketujuh, Allah itu adalah pencipta. Maka Allah mencipta manusia menurut peta dan teladan Allah. Berarti Allah memberikan daya cipta kepada manusia. Satu-satunya makhluk yang mempunyai daya cipta itu makhluk manusia. Satu-satunya makhluk yang mirip dengan Tuhan Allah dan paling bahaya di dalam poin ini, daya cipta. Saudara-saudara, kalau engkau melihat Effendi, wah bagus sekali. Tapi kok kacau balau begini ya, sulit dimengerti ya. Warnanya semua terbang, seluruh gambar itu terus berdinamis. Engkau bilang aku tidak mengerti, sedikit kekacauan, warnanya terlalu ramai. Tapi makin menyelidiki, makin senang. Makin menyelidiki, makin senang. Engkau melihat lagi Basuki Abdullah, semacam keindahan, ketenangan yang lain dengan ini. Ini juga dinamis, tapi ini lebih klasikal, ini lebih modern. Engkau membandingkan lagi dengan Liman Fu, lain lagi. Anjingnya, toronya, burung darahnya, semua itu begitu memberikan pendamaian, begitu memberikan ketenangan. Saudara-saudara, kalau kita menyelidiki daripada Shi Pei Hong, daripada Li Man Fong, daripada Chang Ta-chen, daripada Effendi, daripada Basuki Abdullah, daripada Kougang Sesana, dan semua pelukis-pelukis yang besar, kita melihat mereka mempunyai dunia sendiri, dan mereka sebenarnya adalah pencipta dunia mereka sendiri. They are the creator of their world, dunia mereka. Pada waktu Picasso melukis sesuatu, dia sedang berperan Allah di dalam dunia kanvas dia. Dengar kalimat ini dengan baik. Pada waktu Picasso menggambarkan sesuatu, dia berusaha menjadikan diri Allah di dalam dunia ciptaan, di mana dia menciptakan dunia sendiri. Nah, saudara-saudara, Picasso seorang berkreativitas luar biasa. Dia mempunyai pikiran lain dengan yang lain. Dia mempunyai daya ciptaan yang lain sekali. Tapi saya berkata, saudara, waktu dia menciptakan satu dunia, dia berusaha melepaskan diri dari dunia ciptaan Allah menjadi Allah kedua untuk menciptakan dunia yang berlainan dengan Allah yang menciptakan dunia ini. Pada waktu dia menciptakan sesuatu dunia yang baru di dalam kanvasnya, dia berusaha menciptakan sesuatu yang berbeda dengan pencipta, yaitu Allah yang menciptakan dunia ini, untuk menjadi satu konfrontasi yang begitu heran. Tetapi heran sekali, waktu dia menggambar perempuan yang matanya satu, yang tangannya banyak, itu namanya modern art. Waktu dia menikah, dia kembali ke dunia Allah yang asli, menikah dengan perempuan yang matanya dua, yang tangannya dua. Nggak ngerti? Dia menjadi pencipta, tapi dia tidak bisa lepas daripada ciptaan Allah. Dia bikin modern art. Waktu dia nikah, dia tidak nikah dengan perempuan yang matanya satu, tangannya berapa. Dia kembali menikah dengan orang yang matanya dua, yang dicipta Allah, classical art. Nah, saudara-saudara, poin ini kalau diteruskan akan menjadi satu filosof kekristenan yang besar sekali. Saya kira mungkin belum waktunya untuk sebagian orang besar di sini. Mungkin sebagian kecil yang bisa mengerti apa yang saya katakan. Tapi saya tidak mau memperdalam terus. Sekali lagi, poin-poin semua saya peras dan saya menjadikan di dalam satu malam.
Creativity. Tetapi pada waktu manusia yang diberi daya cipta oleh Allah salah menggunakan daya cipta untuk menciptakan yang berlawanan dengan prinsip ciptaan Allah, di situ potensi menjadi krisis yang paling besar. Dengar kalimat ini sekali. When man by using the creativity to create something to oppose the law of creation, in the potential now he is facing the greatest crisis of his life. Pada waktu manusia mempergunakan daya cipta yang dicipta oleh pencipta kepada dia sebagai ciptaan menurut peta teladan Allah untuk mencipta sesuatu yang melawan skala prinsip ciptaan Allah, dia sedang menciptakan sesuatu krisis di dalam potensi yang besar yang Tuhan cipta di dalam dia. Wah, kalimat panjang ini bagaimana mengertinya? Perhatikan, Allah pencipta, Allah cipta saya, Allah pencipta, cipta dengan peta dia. Maka yang dicipta ada peta ciptaan, sehingga saya juga diberi daya cipta. Daya cipta adalah untuk menyatakan saya dicipta oleh Allah dengan daya pencipta seperti Allah. Tapi kalau saya memakai daya cipta untuk mencipta sesuatu dan apa yang saya cipta untuk melawan Allah, di situ saya sedang mempergunakan hak seperti Allah, tapi saya sedang menciptakan satu kesulitan mengancam diri yang menjadi diri Allah. Itu artinya. Ini kalimat dalam. Ini kalimat perlu dipikir terus menerus. Itu sebab kita kadang-kadang heran, anak yang paling nakal akhirnya dipakai menjadi hamba Tuhan. Tapi anak yang baik-baik akhirnya duduk di kantor tidak ada apa-apa. Anak yang kurang ajar akhirnya menjadi hebat-hebat. Mengapa orang-orang yang hebat sama orang yang kurang ajar sekali kok ada miripnya? Mengapa orang jenius sama orang gila ada saudara persaudaraannya? Banyak orang jenius gila. Van Gogh pada waktu terlalu kecewa ambil pisau ketok kupingnya. Justru karena ketok kupingnya maka lukisannya mahal. Engkau kupingnya dari ketok maka tidak ada orang mau beli lukisanmu. Pada waktu dia memakai satu daya cipta, tidak ada orang seperti dia. Itu kreatif. Bisa potong kuping sendiri, itu kreatif. Mau ikut saya? Waktu dia memakai daya ciptaan, tidak ada orang seperti dia. Mengketok kuping sendiri. Dia sedang menggunakan daya ciptaan. Tapi kali ini bukan mencipta sesuatu dan lukisan. Mencipta sesuatu kesulitan bagi diri sendiri. Saudara-saudara, di Westminster Theological Seminary, saya disuruh berceramah di salah satu sekolah teologi yang paling tinggi di dunia. Waktu saya memberikan ceramah dalam bahasa Inggris, saya memberikan poin ini di dalam beberapa kalimat. Saudara dengar. When we try to use the creating power as created by God to us as His creature, to be created after His image and likeness, to create a created God, we are created a creator, and that is false God. Manusia menggunakan daya cipta yang dicipta oleh Tuhan untuk mencipta pencipta yang dicipta. Lebih kacau sekarang ya. Maka kita telah menciptakan Allah yang palsu. Itu bahaya yang luar biasa. Saudara-saudara, pakai kayu bikin Allah. Sudah bikin Allah, taruh di meja. Lalu sendiri berlutut mengaku, Allahku, Allahku, aku sembah padamu. Saudara-saudara, dengar ya. Pakai kayu, mencipta Allah, lalu mengaku itu Allahmu, aku sembah padamu. Intelektual, kayu bisa jadi Allah. Ini berapa besar daya ciptanya, hebat kan? Bisa menjadikan kayu Allah. Siapa? David Copperfield tidak bisa itu. Jadikan kayu Allah. Wah, heran. Allah itu Allah, kayu itu kayu. Jadikan kayu Allah, itu kreativitasnya hebat, betul nggak? Sesudah itu mengaku diri adalah harus berbakti kepada Allah yang dicipta oleh diri. Jadi yang mencipta telah berbakti kepada yang dicipta. Tetapi ini yang dicipta, yang telah mencipta pencipta. Karena Allah itu pencipta. Tetapi pencipta yang kelihatan bukan pencipta yang tidak kelihatan. Dia sedang mencipta pencipta yang dicipta dengan daya cipta yang diberikan oleh pencipta kepada dia sebagai ciptaan. Masih tidak jelas. Saya bilang, waduh bisa gila saya begini.
Saudara-saudara, Allah mencipta manusia dengan daya cipta. Engkau bisa menemukan sesuatu orisinil, sesuatu hal-hal orisinil tidak pernah ada pada orang lain, karena engkau dicipta oleh Allah. Ini sesuatu hak istimewa, ini sesuatu potensi yang luar biasa. Ini sesuatu yang tidak pernah diberikan Allah kepada binatang apapun, hanya manusia. Tapi saya mau tanya, bagaimana engkau mempergunakan daya cipta itu? Dan apa yang kau ciptakan adalah mempermalukan pencipta yang asli. Dan engkau sedang mempermainkan diri sebagai pencipta, sebenarnya engkau hanya dicipta. Lalu engkau mempermalukan pencipta yang asli di dalam kesalahan yang besar ini. Lalu mereka tanya, what do you mean by that? Saya mengatakan ciptaan daripada manusia yang disebut Allah itu ada triple created God. Allah ciptaan yang 3 lapis. Apa artinya? Memakai bahan yang dicipta oleh Allah dengan ciptaan yang dicipta oleh Allah untuk menciptakan Allah yang ciptaan. Memakai bahan yang dicipta oleh Allah untuk mencipta Allah yang dicipta oleh manusia yang pencipta yang sendiri dicipta oleh Allah. Itu adalah satu ilah yang ciptaan 3 lapisan. Saudara-saudara, dan saya tidak tahu apa yang menjadi dewa di dalam hidupmu, apa yang menjadi satu objek persembahan di dalam hidupmu, dan di situ engkau mempermainkan daya cipta yang Tuhan berikan kepada engkau. Malam ini saya khusus berkata-kata kepada mahasiswa kaum intelektual, kaum cendekiawan yang menganggap diri hebat. Padahal terlalu banyak kaum cendekiawan yang pernah saya temukan yang betul-betul hebat terlalu sedikit. Banyak mahasiswa, belum maha, sudah jual mahal. Kalau mereka tidak bertobat dan menganggap diri lebih intelektual dan lain, dan tidak melihat potensi yang kau diberikan oleh Tuhan adalah sesuatu yang engkau harus hadap di hadapan pengadilan Tuhan, maka potensi itu menjadi krisis yang luar biasa di dalam hidup. Ini ketujuh, Creator. We are created with the creativity by our Creator to be the creature. Kita dicipta oleh pencipta menjadi satu ciptaan yang berdaya cipta. Ini berlainan dengan ciptaan yang lain. Ini adalah satu potensi yang besar, mengandung bahaya yang paling besar. Karena engkau harus pada satu hari dirimu dan segala karya ciptaanmu harus dihadapi kepada pencipta asli untuk dihakimi. Dan segala ciptaan-ciptaan daripada daya ciptamu yang hebat mungkin merusak akan ciptaan Allah yang lain paling hebat. Dan di situ penghakiman paling hebat kepada engkau. Orang berkreativitas baik-baik mendengarkan akan kalimat ini. Terakhir, ada 3 hal yang saya akan sederhana selesaikan. Allah itu kasih adanya. Maka manusia dicipta dengan satu kemungkinan berrelatif. We are relative beings. We are beings with the ability of communicating one another. Manusia mungkin berkontak dengan lain. Manusia mungkin berkomunikasi dengan lain berdasarkan Allah itu kasih. Allah itu kasih tidak mungkin dipaparkan oleh agama monoteisme yang lain. Allah itu kasih tidak mungkin dimengerti oleh agama-agama dan Allah mereka yang lain daripada kekristenan. Allah itu kasih adalah satu doktrin dan satu pengertian kepada sifat ilahi yang paling jelas hanya di dalam satu agama, yaitu Kristen. God is love. Di dalam perjanjian lama, wahyu Allah hanya mengatakan dia penuh dengan kasih. Tapi Allah itu kasih tidak muncul di agama apa kecuali perjanjian baru. God is love. Kalau Allah itu kasih dan manusia dicipta menurut beda dan teladan Allah, ini berarti manusia adalah satu-satunya makhluk yang boleh berkomunikasi, bersekutu di dalam kasih yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, bicara setiap kalimat kepada temanmu, musuhmu, orang sekerjamu, kawanmu, papamu, anakmu dengan jujur. Saya kalau
mau berkata dengan seseorang, saya pilih kalimat yang saya pilih. Saya pilih, saya harus jujur baru berkata sama dia. Saya tidak mau mengatakan satu kalimat yang palsu, pura-pura. Itu bukan sifat Stephen Tong setelah dia bertobat. Saya tidak bisa bergaul lama dengan orang yang pura-pura, yang kelihatan baik, tapi hatinya lain. Karena komunikasi yang sejati memerlukan kejujuran. Cahaya yang mutlak memancarkan sinar, katanya harus bersih. Satu hari saya mengemudi mobil dari Malang ke Jakarta, kira-kira 12 tahun yang lalu. Waktu terus mengemudi sampai tengah-tengah jalan, sesudah lewat itu satu tempat, sesudah Cirebon, itu namanya apa? Saya lupa. Waktu jalan luar biasa jeleknya. Kok saya lihat lampu saya makin lama makin padam, makin lama makin padam. Waktu ini akinya tidak beres ini. Saya turun akinya, menemukan akinya beres. Yang tidak beres kaca daripada lampunya. Kaca lampu itu penuh dengan lembu, sehingga lampunya itu seperti lampu yang mau tidur. Saya bilang ini aki tidak beres. Tidak, lihat kaca. Waktu lihat kaca, saya dengan dua pendeta yang lain, kita turun, bikin bersih. Sudah bikin bersih, padam. Seperti mobil baru lagi. Saudara-saudara, komunikasi perlu bikin bersih kaca dulu. Semua komunikasi perlu. Ayo, ini yang tidak mau ngomong ini kacanya kotor semua. 1, 2, 3. Komunikasi perlu bikin bersih kaca dulu. Ketidakjujuran, kepalsuan, topeng itu buang. Ngomong jujur. Baru ada komunikasi yang sesungguhnya. Kedua, Allah itu terang adanya. God is light. Dengan demikian, karena Allah itu terang adanya, maka kita bisa berjalan di dalam sesuatu persekutuan yang sehat. Saudara-saudara, manusia adalah manusia karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Kalau anak itu adalah kasih, maka sesuatu pengertian dan saling berkomunikasi itu mungkin. Kalau Allah itu adalah terang, kita bisa mempunyai persekutuan yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, cahaya dari kanan saya menuju ke saya, cahaya dari kiri saya menuju ke saya. Cahaya dan kanan kiri waktu bertemu tidak melihat ada perbatasannya. Engkau tidak bisa melihat perbatasan antara kanan dan kiri. Ini cahaya kanan, ini cahaya kiri. Batasnya bisa di tengah atau di pinggir, tidak. Karena sesuatu peleburan yang tidak ada batas, satu peleburan yang tidak ada perpisahan, itu menjadi sesuatu persekutuan yang mungkin. Sekali lagi, ini berdasarkan Allah itu terang dan Allah itu kasih. Maka kembali lagi, Allah Tritunggal adalah dasar daripada kemungkinan komunitas masyarakat di dalam sejarah manusia. Terakhir, Allah itu hidup adanya. God is life. Maka manusia dicipta dengan satu pengharapan mendapatkan hidup yang kekal dari Tuhan Allah. Nah, ini peta dan teladan Allah. Potensi dan kemungkinan yang dicapai adalah hidup yang kekal. Nah, tapi dia potensi ini juga mengandung sesuatu kebahayaan dan krisis, yaitu tenggelam, binasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau saya akan mengakhiri dan menyimpulkan seluruh tema yang sudah saya khotbahkan, dan saya tidak akan lagi menambah dengan peta teladan Allah untuk kali kedua. Saya stop malam ini. Saya berkata, saudara, pengertian inilah yang mengakibatkan kita harus mengabarkan Injil. Mereka bilang, loh, kok bisa? Teologi sama penginjilan mengapa harus diintegrasikan? Benar, saya tidak sekedar mengisi kebutuhan teologis di dalam pikiranmu yang berambisi mengetahui saja. Tapi setelah saya mengisi dengan doktrin yang benar, ada supaya saudara melihat manusia dengan kacamata yang lain. Dulu engkau melihat manusia dengan pikiran, perspektif daripada sebuah presupposisimu yang salah. Sekarang engkau melihat manusia sebagai peta teladan Allah, the image and likeness of God. Setiap orang berjalan, peta teladan Allah, peta teladan Allah, peta teladan Allah, wakil Allah, wakil Allah. Maka saya harus mengabar Injil kepada dia. Karena dia adalah peta teladan Allah yang mempunyai potensi begitu besar dan mempunyai krisis begitu besar. Saya harus mendekati dia. Karena dia mempunyai kepandaian begitu hebat dan dia mempunyai bahaya begitu besar. Saya mengembalikan dia kepada kebenaran. Selalu lihat ini.
Saudara-saudara, penginjil yang selalu katanya berkuasa tapi tidak bersukses, hanya gagal, adalah mereka yang selalu melihat manusia orang berdosa harus ditegur, itu gagal. Penginjil yang sukses adalah penginjil yang melihat manusia mempunyai peta dan teladan Allah, begitu hormat dan mulia, bagaimana boleh dicemarkan oleh dosa. Mari kita mengembalikan dia kepada Tuhan melalui darah Yesus Kristus yang sudah dialirkan. Saudara-saudara, saya anggap saudara semua dan murid saya di dalam hidup kerohanian, menjalankan kehendak Tuhan, mau mencari pimpinan Tuhan. Mulai hari ini, kenalilah dirimu, tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Tidak menganggap diri sebagai Allah, juga tidak menganggap diri sebagai binatang lebih daripada manusia. Engkau adalah manusia yang dicipta sedikit rendah daripada Allah, dari di atas segala alam semesta. Engkau dicipta sedikit lemah dari malaikat, tapi akhirnya melalui penebusan engkau lebih tinggi dari malaikat. Engkau bilang kalimat terakhir ini dari mana? Paulus berkata, mengapa kamu mengadu kepada orang kafir yang berselisihan? Tidak tahukah pada satu hari kamu akan menghakimi malaikat? Dari kalimat itu kita melihat sesuatu hal yang luar biasa. Manusia dicipta lebih rendah sedikit daripada malaikat untuk sementara. Tapi setelah mendapatkan penebusan, tidak lagi demikian. Manusia lebih tinggi dari malaikat. Kalau tidak, bagaimana manusia boleh menghakimi malaikat? Tetapi mencapai itu hanya melalui satu manusia wakil, satu-satunya manusia yang sukses, yaitu Kristus. Itu sebab Ibrani pasal 2 berkata, kita belum pernah melihat segala makhluk, segala sesuatu ditaklukkan ke bawah manusia, kecuali satu, Yesus Kristus. Melalui penderitaannya, dia sudah bangkit dan mentaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Dia pernah sementara dijadikan lebih rendah sedikit dari malaikat, supaya mendapatkan akan mahkota yang mulia dan hormat melalui kebangkitan dan ketaatannya. Kiranya pada satu hari, engkau yang selalu lindung, sakit gigi, pikiran kurang beres, terlalu suka marah, sifatnya terlalu keras, seperti saya begitu banyak kelemahan. Pada satu hari kita akan dimuliakan, disempurnakan, dan memperoleh sesuatu kesempurnaan sesuai kehendak Allah yang kekal. Kita akan mendapatkan mahkota yang mulia dan hormat. Sekarang engkau dan saya sedang menuju kesempurnaan itu sebagai orang Kristen yang hidup di dalam dunia. Mari kita berdoa. Pada waktu kita semua tunduk kepala, demi nama Yesus Kristus saya akan memberikan panggilan yang mulia kepada saudara di dalam 2 jenis panggilan. Siapa yang berkata, Tuhan, pakai saya untuk membawa firman-Mu, untuk mengembalikan manusia yang dicipta berbeda dan teladan Allah kepada Engkau untuk diselamatkan. Tuhan, saya mau menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Ada orang demikian, malam ini rasa dipanggil Tuhan dan rela taat kepada Tuhan, dipersilakan dengan hormat, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Berkata, saya juga. Saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Sekarang dipersilakan dengan hormat, acungkan tangan saudara untuk penyerahan ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Yang di atas, yang di samping, yang di balkon, yang di bawah. Berkata, saya juga. Silakan acungkan tangan saudara. Siapakah lagi? Adakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang demi nama Yesus Kristus saya minta semua yang acungkan tangan berdiri dan maju ke depan. Kita mau berdoa bersama-sama. Tinggalkan tempat masing-masing, maju ke depan. Kita mau berdoa bersama-sama. Yang sudah acung tangan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, sekarang maju ke depan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Kita masuk di dalam doa. Dalam nama anakmu yang tunggal ya Tuhan, dalam diri Yesus Kristus ya Allah, kami sekali lagi datang menghampiri hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk pengajaran-pengajaran yang penting di Alkitab yang telah menggugah hati kami, memberikan pengertian yang sejati kepada kami, membawa kami kembali kepada firman Tuhan dengan perubahan konsep-konsep yang tidak benar. Kami berterima kasih ya Tuhan, bahwa malam ini hal yang penting telah diserahkan di Jakarta, telah disampaikan di dalam ceramah ini kepada ribuan orang yang mengikuti seminar ini. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya apa yang sudah dikatakan kepada saudara-saudara kami sekalian boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing, boleh merubah hidup kami, dan boleh mengembalikan kami untuk menjadi lebih rendah hati dan lebih sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Oh Tuhan, Engkau telah melihat diri kami masing-masing yang berjanji dengan suara maupun tidak, dengan acungkan tangan maupun diam, dengan berkata-kata di mulut maupun di dalam hati. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.